Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita ketemu dalam kuliah online pesawat gilingan. Oke, baik kawan-kawan, kuliah pada hari ini adalah pertemuan ketiga dan kita akan masuk kepada peralatan-peralatan yang ada di stasiun Gilingan. Seperti pada pertemuan dua kali sebelumnya, ya di stasiun Gilingan seperti kita ketahui, seperti ada di gambar itu ada. Kita punya 3 bagian di stasiun Gilingan. Ya, yang pertama itu adalah bagian pembongkaran dan juga pengangkutan. Ya, yang kedua adalah pengerja pendahuluan atau cane preparation. Dan yang ketiga adalah bagian yang utama, yaitu bagian pemerahan atau juga bisa kita sebut bagian dari gilingan itu sendiri. Nah, di kuliah sebelumnya kita juga sudah sempat membahas ya. Jadi seperti yang kalian tahu, kriteria tebu layak giling itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah manis, yang kedua bersih, dan yang ketiga adalah segar atau kita sebut biasanya dengan MBS. Ya, nah itu adalah kriteria. Nah, terkait dengan stasiun pembongkaran ini, ya itu sangat erat kaitannya dengan kriteria tebu layak giling yang nomor 3. Ya, artinya secara definisi tebu segar itu adalah tebu yang harus digiling maksimum 24 jam dari saat tebangnya. Ya, jadi setelah ditebang maka maksimum 24 jam dia harus digiling dan diproses. Nah, permasalahannya bisa jadi malah ada di pabrik. Ya, jadi ketika tebu itu sudah selesai ditebang, segera dibawa ke pabrik, ternyata di pabrik tidak segera dibongkar. Ya, dari truk. Ya, jadi dari kebun sudah ditebang, kemudian dibawa ke pabrik dengan truk. Ya, sampai di pabrik tebu yang ada di truk ini tidak segera dibongkar. Kenapa tidak segera dibongkar? Berbagai permasalahan, bisa jadi antriannya panjang karena alatnya untuk membongkar lambat, ya, atau juga bisa jadi misalnya peralatannya rusak atau dan lain sebagainya. Maka disitulah bagaimana kita fungsi daripada peralatan pembongkaran itu menjadi salah satu bagian yang penting untuk kita bisa menghasilkan kinerja giling yang baik. Di sisi lain, pelayanan terhadap pembongkaran tebu itu juga menjadi salah satu nilai tambah bagi pabrik gula. Ya, sebagai contoh misalnya kemarin beberapa mungkin 2 atau 3 musim giling yang lalu, pabrik gula di Blora, ya salah satu pabrik gula di Blora yaitu PT GMM, itu memberikan pelayanan yang sangat luar biasa di sisi pembongkaran, ya, sehingga kemudian cukup menarik bagi para pembawa truk, ya sopir-sopir truk untuk bisa memberikan tebu yang dibawanya itu ya untuk ke pabrik yang memberikan pelayanan yang optimal. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu kelebihan daripada pabrik gula, ya, ketika dia memberikan pelayanan yang optimal di sisi pembongkaran. Kenapa? Karena ketika dia dibongkar dengan baik, dengan cepat, maka sopir truk itu bisa jadi mendapatkan lebih dari 1 kali kirim, sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan dia harus antri panjang lama di satu pabrik hanya untuk dibongkar saja. Nah, itu satu kelebihan. Oke, baik, kita langsung masuk ke dalam peralatan-peralatan pembongkaran tebu, ya, dan juga nanti ada tambahan untuk alat-alat untuk pengangkut, ya, setelah dibongkar dari truk atau dari lori, kemudian akan masuk ke
eh, stasiun gilingan, stasiun peralatan pengerja pendahuluan, maka dia harus ada alat pengangkutnya. Nah, maka kita akan masuk. Ada beberapa peralatan di dalam segmen ini atau bagian ini yang umum digunakan di pabrik gula. Biasanya ada yang namanya crane, ya. Kemudian ada meja tebu, ya. Ada meja tebu. Ada juga yang namanya tipper, truck tipper, ya, atau juga ada yang menyebutnya sebagai tippler. Kemudian untuk alat-alat pengangkut itu ada crane carrier, ada elevator. Nah, itu nanti akan kita bahas satu-satu. Ya.